Oke, semuanya. Sebagai sapaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait topik TKA, adik-adik semuanya ya, tes kemampuan akademik untuk bidang studi matematika. Eh, Tentunya ini persiapan bagi adik-adik yang duduk di bangku SMA, kemudian MA, kemudian MAK, di tahun 2025 ini. Nah, adik-adik semuanya, ini kita akan coba membahas topik program linear. Tentunya nanti kita akan lanjutkan dengan bidang untuk topik yang lain. Nah, adik-adik semuanya, bicara masalah program linear ini adik-adik, sebenarnya kalau kita lihat ya di tes-tes yang sejenis ya. Program linear ini termasuk salah satu materi yang cukup banyak nanti adik-adik jumpai ya. Jadi cukup penting bagi adik-adik menguasai dengan baik kemampuan terkait program linear ini. Nah, misalkan aja adik-adik ya, nanti kalian berhadapan dengan soal ya. Nah, biasanya program linear ini dia nanti tentunya dia memiliki yang namanya fungsi tujuan, kemudian ada yang kita kenal dengan fungsi kendala. Setelah ada fungsi tujuan dan fungsi kendala, biasanya nanti di sini kita menentukan nilai optimal dari masalah program linear tersebut. Nah, seperti soal yang kita lihat yang ada di hadapan adik-adik ini ya, X tambah Y kecil sama dengan 300, kemudian 3X tambah 5Y kecil sama dengan 1200. Biasanya ada kendala produksi ya, Dek ya, X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Ini untuk menjamin dia ada di kuadran yang pertama. Dengan fungsi tujuan, Z sama dengan X tambah 2Y, tentukanlah nilai optimal dari masalah program linear berikut. Maka adik-adik yang pertama yang harus kamu kuasai adalah bagaimana nanti cara kita untuk menggambarkan masalah program linear ini dalam sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, caranya nanti cukup kamu menentukan titik potong dengan sumbu X dan juga nanti titik potong dengan sumbu Y. Atau dengan mudahnya nanti Bapak jari kalian, tinggal kalian tutup Y atau tutup X-nya. Seperti misalnya garis 3X tambah 5Y kecil sama dengan 1200. Untuk menyelesaikannya anggap aja tandanya sama dengan. Berarti nanti titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya yang 0. Jadi kalau kita cari titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0 artinya nanti di sini 5Y-nya ini langsung kamu tutup aja deh. Kamu nolkan 5Y-nya. Yang sisa berarti nanti kan 3X sama dengan 1200. Dapatlah X-nya sama dengan 400. Artinya titiknya itu nanti adalah 400,0. Dengan cara yang sama, kalau X-nya yang kamu tutup D, berarti nanti di sini kan sisa 5Y. 5Y sama dengan 1200, artinya Y-nya sama dengan 240. Titiknya nanti adalah 0,240. Sehingga tinggal kamu gambarkan. Ini adalah titik 0,240. Kemudian buat di bawah di sumbu X-nya adalah 400. Berarti kamu tarik garis dari 400,0 dan 0,240. Selanjutnya adik-adik, karena di sini tandanya kecil, berarti nanti daerah penyelesaiannya kan di bawah garis. Kita arsir ke atas. Berarti artinya daerah penyelesaiannya nanti adalah yang daerah yang bersih. Nah, sekarang kita lihat lagi persamaan yang berikutnya. Nah, tadi persamaan yang berikutnya dia adalah X tambah Y kecil sama dengan 300. Berarti dengan cara yang sama nanti ganti dulu menjadi tanda sama dengan. Maka nanti kamu dapatkan kalau kamu tutup tadi Y-nya berarti kan X-nya 300. Kemudian dengan cara yang sama kalau X-nya yang kamu tutup berarti nanti Y-nya juga sama dengan 300. Artinya titiknya itu adalah 300,0 dan 0,300. Nah, jadi kalau kita gambarkan adik-adik berarti nanti kan ini 300,0, ini 0,300. Sehingga nanti kalau kita tarik garisnya, maka bisa kita tentukan nanti titik-titik pojok yang memenuhi. Karena tadi tandanya sama-sama kecil, berarti kan nanti daerah yang memenuhi sama-sama yang di bawah ini, daerah yang bersinde. Kemudian tadi ada eh, syarat sumber dayanya, X-nya harus besar 0, Y besar 0, berarti nanti memastikan dia di kuadran pertama.
Maka nanti tinggal kita lihat berarti solusi yang diinginkan itu adalah, nah, segi 4 yang dibatasi oleh dua garis merah dan dua garis biru ini adik-adik. Nah, kemudian dengan menggunakan titik pojok deh ya, titik pojok itu berarti kita menentukan kalau di sini sudah muncul nilainya. Ini kan nilainya adalah pasti 0,240 karena ini 240. Yang ini juga sudah pasti karena ini ada 300 berarti 300,0. Nah, yang ini Pak dari mana kita dapat ini 150,150? Nah, ini nanti adalah titik potong dari garis yang pertama dengan yang kedua ini. Di mana tadi garis kita yang pertama deh adalah X tambah Y sama dengan 300. Satu lagi tadi adalah 3X tambah 5Y sama dengan 1.200. Maka caranya nanti tinggal kamu kali 3 deh. X tambah Y 300 tadi. Kenapa kita kali 3? Karena di sini sudah ada X-nya 3. Tinggal nanti kita kurangkan X-nya akan habis. Berarti kali 3. 3X tambahkan dengan kali 3. 3Y sama dengan 3 kali 300, 900. Maka nanti tinggal kamu kurangkan deh ya. 3X-nya habis, 5 dikurang 3Y berarti nanti adalah 2. 2Y, 1.200 kurang 900, 300. Berarti Y-nya nanti 150. Karena X tambah Y tadi 150, kalau Y-nya 150, otomatis X-nya nanti kita dapatkan juga 150. Nah, maka tadi dapatlah kita titiknya adalah 350, 150,150. Ya, adik-adik ya. Nah, oke, berarti setelah kamu dapatkan, Dek, titiknya tadi adalah 150,150, ya. Nah, 150 tadi, 150, Dek. Maka nanti tinggal kita masukkan ke titik optimalnya, ya. Titik optimalnya. Nah, titik optimalnya deh ya. Titik optimalnya tadi karena kita sudah mendapatkan tadi nilai dari gambarnya, tinggal kita nanti memasukkan harga yang sudah kita dapatkan tadi ke fungsi tujuannya adik-adik. Nah, ini tadi kan sudah kita dapat. Tadi titik yang pertama adalah 0,240, ini tadi 150,150, di sini tadi adalah 300,0. Nah, berarti nanti dari sini tadi adik-adik ya, kita tinggal menentukan nilai optimum, di mana tadi nilai optimumnya sudah kita punya ya dek ya. Tadi di permasalahan yang kita selesaikan itu nilai optimalnya sudah ada. Berarti tinggal kita masukkan Z sama dengan X tambah 2Y, di mana titiknya tadi sudah kita dapatkan ketiganya. Nah, oke. Ah, sebut aja di sini Dek, titik A yang 0,240, titik E yang 150,150, titik D ini nanti yang kita sebut 300,0. Kita masukkan ke persamaan Z sama dengan X tambah 2Y. Nah, sehingga dengan memasukkan titik-titik yang pertama tadi 0,240 berarti nanti kan D, X tambah 2Y, X-nya adalah 0, berarti 0 tambah 2 kali 240, karena Y 240 berarti 480. Titik 300,0 yang ini tadi titik D, dengan cara yang sama, X-nya kan 300, berarti 300 tambah 2 kali Y-nya 0, berarti 300 tambah 2 kali 0, tetap 300. Titik E-nya 150,150, berarti nanti D, X-nya 150, Y-nya juga 150, berarti nanti X-nya 150 tambah 2 kali Y, berarti Y-nya 150 juga, berarti 2 kali 150, 300, tambah 150, hasilnya nanti adalah 450. Berarti maksimumnya adalah 480. Oke. Nah, kalau seandainya kita lihat, berarti yang benar nanti jawabannya adalah yang dodol, yang D. Ya, D ya. Hebat dan Anda benar. Oke, adik-adik semuanya. Nah, coba kita lihat masalah berikutnya. Misalkan kita lihat nanti ya model persamaan linier dengan fungsi tujuan Z sama dengan 5X tambah 3Y. Kemudian ada fungsi kendalanya yang pertama X tambah Y kecil sama dengan 500. 3X tambah 4Y kecil sama dengan 1.800. X-nya besar sama dengan 0 dan juga Y-nya besar sama dengan 0. Tentukanlah nilai optimal dari masalah program linear berikut. Nah, dengan cara yang sama adik-adik nanti semuanya, ya. Langkah yang pertama, sebelum kita menentukan nilai optimumnya, gambarkan dulu tadi garis program linearnya pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Kalau 3X tambah 4Y tadi D adalah sama dengan 1.800, maka nanti cukup dengan cara yang tadi kamu tutup Y-nya. Ya, tutup Y-nya. Berarti kalau Y-nya yang kita tutup nanti, tinggal 3X sama dengan 1.800.
X-nya 600, titiknya adalah 600,0. Dengan cara yang sama, kalau X-nya yang kita tutup berarti nanti tinggal 4Y sama dengan 1800, Y-nya sama dengan 450, titiknya nanti adalah 0,450. Sehingga adik-adik, pada sumbu X-nya kita gambar titik 600,0, pada sumbu Y-nya kita gambar 400, 0,450, berarti tinggal kita tarik garis lurus ya. Nah, setelah itu tandanya kecil tadi deh kita arsir ke atas, maka daerah penyelesaiannya ada yang di bawah garis ya. Nah, oke, selesai garis yang pertama. Dengan cara yang sama nanti adik-adik, karena lebih gampang menggambarkan X tambah Y sama dengan 500, cukup kamu tutup tadi. Kalau Y-nya yang kita tutup kan X-nya 500, berarti 500,0. Kalau X-nya yang kita tutup kan tinggal Y-nya 500, berarti 0,500. Berarti nanti kita tinggal menggambarkan pada sumbu X dan sumbu Y-nya 500,0 dan juga 0,500 ya. Seperti gambar yang sudah ada deh ya. Nah, di sini Bapak tunjukkan ya. Di situ tadi titiknya dapat 500,0, kemudian Y-nya juga 0,500. Nah, oke. Dengan cara yang sama ya, adik-adik semuanya, untuk mencari titik ini kan sudah aman ini, 450, 0,450. Di sini sudah aman, 500,0. Yang belum kita dapatkan adalah titik potong garis yang dua ini deh. Dengan cara yang sama tadi, garis yang pertama kan adalah 3X tambah 4Y sama dengan 1800. Kemudian garis yang kedua tadi X tambah Y sama dengan 500. Cukup kamu kali 3 juga ini semuanya biar X-nya habis. 3 kali X adalah 3X. 3 kali Y adalah 3Y. 3 kali 500 adalah 1500. Berarti X-nya nanti habis kamu kurangkan. 4 dikurang 3 tinggal Y. 1800 kurang 1500 ini adalah 300. Dengan uh, demikian dapatlah kita Y-nya 300. Karena X tambah Y tadi 500. Kalau Y-nya sama dengan 300. Otomatis X-nya nanti adalah 200. Berarti titiknya adalah 200,300 ini deh. Makanya di sini kamu dapatkan dia titiknya 200,300. Oke, setelah kita dapat tadi titik-titiknya semuanya deh dengan cara yang sama berarti nanti nilai optimumnya sudah bisa kita tentukan ya. Nilai optimumnya sudah bisa kita tentukan. Maka nanti adik-adik semuanya ya. Nah, tadi tinggal kita masukkan titik-titik yang sudah kita punya ya. Titik-titik yang sudah kita punya tadi tinggal nanti kita masukkan ke titik fungsi optimumnya ya. Optimumnya tadi Z sama dengan 5X tambah 3Y ya. Z sama dengan 5X tambah 3Y. Maka nanti adik-adik yang pertama, titik yang pertama tadi titik A 0,450, X-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah 450. Berarti nanti kan 5 kali 0 tambah 3 kali 450. Kita dapatkan 1350. Dengan cara yang sama tadi titik D-nya adalah 500,0. Berarti nanti adik-adik 5 kali 500 tambah 2 kali, 3 kali 0 ya. 3 kali 0 berarti 5 kali 500 tambah 3 kali 0. Berarti hasilnya adalah 2500 tambah 0. Tetap 2500. Kemudian titik yang ketiga, tadi titik E-nya adalah 200,300. Maka nanti 5 kali 200 tambah 3 kali 300. 1000 tambah 900. 1900. Adik-adik, nilai maksimumnya adalah 2500 ya. Maka nanti kita dapatkanlah yang benar, jawabannya adalah yang ayam atau yang A. Oke, nah adik-adik semuanya ya, berarti dengan cara yang sama nanti, nah misalkan adik-adik memiliki nilai optimal yang berikutnya, misalkan Z sama dengan 2X tambah 3Y, dengan fungsi kendala pertidaksamaan linearnya, misalkan diketahui X tambah Y besar sama dengan 7, kemudian X tambah 2Y kecil sama dengan 10, maka nanti dengan cara yang sama deh, kamu gambarkan langsung X tambah Y sama dengan 7 ini dengan cara yang mudah tadi, kamu tutup nanti Y-nya, kamu tutup X-nya secara bergantian. Kalau Y-nya yang kita tutup berarti kan X-nya sama dengan 7, titiknya itu adalah 7,0. Kalau X-nya yang kita tutup berarti Y-nya sama dengan 7, titiknya adalah 0,7. Kemudian adik-adik dengan cara yang sama, X tambah 2Y sama dengan 10 ya. X tambah 2Y sama dengan 10. Titik ini juga nanti cukup kamu tutup Y-nya. Kalau Y-nya kita tutup kan berarti X-nya sama dengan 10. Titiknya adalah 10,0. Kalau X-nya yang kita tutup berarti 2Y sama dengan 10. Kemudian Y sama dengan 5. Berarti titiknya adalah 0,5. Jadi gambar X tambah Y sama dengan 7 ini tinggal kamu buat di sini 77. Maka garisnya tinggal kita tarik. Kemudian dengan cara yang sama, gambar X tambah 2Y
sama dengan 10. Ini nanti adik-adik, nah, tinggal kita tarik di sini adalah tadi titiknya adalah 10,0, di sini adalah 0,5. Nah, di sini ada dua tanda, Dek. Yang pertama tandanya besar sama dengan 7, kemudian yang kedua kecil sama dengan 10. Berarti kalau besar sama dengan 7, daerahnya nanti adalah di atas garis yang ini, ya Dek ya. Karena di sini besar ya, di atas garis yang 7 ini. Berarti arsirannya nanti ini, yang ini kita buat ke bawah ya. Ini arsiran kita buat ke bawah. Kemudian kalau X tambah 2Y kecil sama dengan 10, itu kan daerahnya di bawah, berarti kita arsir di atas. Nah, biar jelas nanti adik-adik ya, kita lihat daerah yang memenuhinya nanti adalah yang mana. Coba lihat. Nah, ini tadi. Nah, oke. Berarti kan daerah yang memenuhi di sini adalah 3 titik yang di sini adik-adik ya. Nah, yang bersih ini daerah penyelesaian atau kita singkat dengan DP. Nah, ini DP-nya deh ya. Tadi X besar sama dengan 0 dan juga Y besar sama dengan 0 untuk menjamin dia ada di kuadran yang pertama. Nah, sekarang kalau yang ini titiknya sudah aman kita deh, ini 7,0. Kemudian yang ini titiknya juga sudah aman kita ini 10,0. Tinggal satu titik lagi. Satu titik ini nanti adik-adik cara menentukannya sama dengan sebelumnya. Tinggal kamu eliminasi aja biar gampang. Garis yang pertama dengan garis yang kedua. Garis yang pertama tadi X tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian garis yang kedua X tambah Y sama dengan 7. Nah, dari sana nanti adik-adik tinggal kita kurangkan X-nya. 2Y dikurangkan dengan Y. Hasilnya adalah Y. Nah, 10 dikurangkan 7 berarti Y-nya nanti 3. Karena X tambah Y tadi sama dengan 7. Kalau Y-nya 3 berarti X-nya pasti sama dengan 4. Berarti titiknya adalah 4,3. Oke adik-adik ya, 4,3. Kemudian tadi titik yang ini sudah jelas, 7,0. Kemudian titik yang satunya adalah 10,0. Nah, dengan cara yang sama adik-adik ya, ini tinggal kita masukkan ke titik fungsi. Ya, ini tinggal kita masukkan nanti ke dalam fungsi tujuannya. Tadi fungsi tujuannya adalah F sama dengan 2X tambah 3Y. Berarti kalau titik A-nya adalah 7,0, ini tadi 7,0, berarti kan 2 kali 7 tambah 3 kali Y-nya adalah 0 ya. 2 kali 7 adalah 14. Kemudian titik 4,3 X-nya 4, Y-nya 3, berarti 2 kali 4 tambah 3 kali 3, 8 ditambah 9 ini adalah 17. Kemudian titik C 10,0 berarti nanti artinya adalah 2 kali X-nya 10, 2 kali 10 tambah 3 kali 0 sama dengan 20 tambah 0 sama dengan 20. Maka nanti adik-adik semuanya kita dapatkanlah titik maksimumnya atau nilai maksimumnya di sini adalah 20. Nah, jadi adik-adik semuanya sebenarnya ini cukup gampang nanti bagi adik-adik untuk menentukan nilai maksimum pada sebuah masalah program linear dengan menggambarkan garisnya adik-adik. Setelah kamu gambarkan garisnya, maka nanti ya tinggal kamu hitung titik-titik pojok yang memenuhi. Nah, adik-adik semuanya, selain masalah nilai optimum itu nanti, salah satu lagi masalah yang sering nanti adik-adik selesaikan adalah soal cerita. Nah, misalkan saja di sini diketahui deh, sebuah kerajinan tangan perabotan rumah tangga membuat dua macam kursi, yakni tipe kursi belajar X dan tipe kursi santai Y. Harga jual dan penggunaan sumber daya serta biaya variabel adalah harga jual unit tipe kursi belajar X dan tipe kursi santai Y. Masing-masing harga jual yang pertama adalah 60.000, kemudian yang kedua adalah 90.000. Kemudian biaya variabel satuan produk masing-masing adalah 40.000 dan 50.000. Sehingga nanti adik-adik, karena di sini diketahui harga jual, kemudian di sini diketahui biaya, otomatis kalian sudah sering mempelajari bahwa keuntungannya nanti adalah masing-masing dari biaya kita kurangi dengan eh, tadi karena diketahui yang pertama harga jual, jadi ya harga jual dikurangi dengan biaya. Kalau harga jualnya 60.000, kemudian biayanya adalah 40.000, berarti nanti kan otomatis 60 dikurang 40.000. Kemudian kalau harga jualnya 90.000, kemudian biayanya 50.000, berarti 90 kurang 50, berarti nanti adalah 40.000. Berarti nanti kan fungsi tujuannya yang pertama sudah kita dapatkan dari sini, Z-nya nanti sama dengan 20.000 X tambah 40.000 Y. Kemudian, nah setelah dapat fungsi Z-nya, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini adik-adik semuanya, diketahui di sini ya, jenis produknya tadi adalah X dan Y, atau X1 dan X2. Kita sebut tadi X dengan Y. Nah,
Di sini adik-adik disediakan waktu operasinya. Yang pertama ini 600, yang kedua 540, yang ketiga 250. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik adik-adik ya. Pemotongan berarti nanti kamu tarik lurus ke bawah, persamaannya inilah ya berarti persamaan yang pertama, 2x tambah 3y kecil sama dengan 600. Kemudian nanti di sini nanti kendala yang kedua berarti nanti 2x tambah 1,25y kecil sama dengan 540 karena waktu yang tersedia maksimal yang tersedia di bawah ini deh ya. Kemudian nanti dari sini juga sama 0x tambah 1y kecil sama dengan 250. Nah, maka nanti adik-adik semuanya kamu dapatkanlah eh, solusi model dari persamaan yang diinginkan itu adalah fungsi tujuannya adalah 20.000 x tambah 40.000 y. Kemudian fungsi kendalanya nanti adik-adik ada tiga tadi fungsi kendalanya ya. Nah, maka nanti di sini karena ini adalah jam operasional yang tersedia, maka nanti tandanya kita buat menjadi kecil sama dengan ya. Nah, untuk memahami nanti tandanya apakah kecil sama dengan atau besar sama dengan adik-adik nanti cukup nanti misalnya kamu aplikasikan. Karena kan misalnya eh, adik punya uang paling sedikit 100 juta misalnya. Berarti kalau adik punya duit paling sedikit 100 juta, tandanya kira-kira kecil sama dengan atau besar sama dengan? Kalau paling sedikit 100 juta, bisa enggak duit adik 200 juta? Bisa. Berarti kan nanti artinya X besar sama dengan 100 juta. Atau misalnya, eh, adik tadi sudah kakak mengerjakan soal maksimal 10. Maksimal 10 artinya apa, Dek? Berarti dia hanya bisa mengerjakan 10 ke bawah kan? Berarti nanti Y kecil sama dengan 10. Nah, itu nanti kalau misalnya adik-adik menggunakan memahami tanda yang ada di sebelah ini, apakah dia tandanya besar sama dengan atau nanti tandanya kecil sama dengan. Sementara ini kendala untuk sumber daya nanti adik-adik, ini nanti pasti diketahui dia bernilai positif. Biasanya diketahui untuk menjamin dia di kuadran yang pertama. Oke, adik-adik semuanya, silahkan ada satu soal latihan untuk kalian. Ini nanti silahkan kalian coba ya. Sukses selalu bersama kalian ya. Eh, Semoga kalian nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.